Di sebuah desa kecil yang asri, hiduplah seorang pemuda bernama Rashid. Ia adalah anak seorang petani yang sederhana, namun memiliki semangat besar untuk belajar ilmu bela diri silat. Setiap kali melihat para pesilat berlatih di lapangan desa, hatinya bergetar dan tekadnya semakin kuat untuk menjadi bagian dari mereka. Namun, keinginannya itu ditentang keras oleh orang tuanya. Mereka menganggap silat hanya membawa keburukan, sering menimbulkan bentrokan, dan sulit diatur. Setiap kali Rashid mengutarakan keinginannya, ia selalu mendapat jawaban yang sama, larangan tegas. Tapi Rashid bukanlah pemuda yang mudah menyerah. Ia percaya bahwa jika menginginkan sesuatu, harus ada usaha. Dan jika keinginan itu besar, maka usahanya harus lebih besar lagi. Suatu hari, dengan penuh keyakinan, Rashid kembali bertanya, "Ayah, ibu, kapan aku boleh ikut silat?" Orang tuanya tetap menolak. "Kami tidak ingin kau terjerumus dalam hal yang tidak baik," kata sang ayah. Namun Rashid yakin bahwa bukan silatnya yang buruk, melainkan orang yang menjalaninya. Jika orangnya baik, maka silat yang diikutinya juga akan baik. Jawabnya mantap. Setelah perdebatan panjang, akhirnya ada satu kesepakatan. Rashid diizinkan mengikuti silat, tetapi setelah itu, ia harus mondok di pesantren. Meski berat, Rashid menerimanya dengan lapang dada. Ia menjalani latihan silat dengan penuh semangat, membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi pesilat yang baik. Setelah menyelesaikan latihan dan memperoleh ilmu yang cukup, ia pun menepati janjinya dengan mondok di Pondok Pesantren Salafiyah Mambaulun Wori, Bojonegoro. Di pondok, tantangan baru mulai muncul. Beda aliran silat dengan santri lain, perbedaan pendapat, hingga perselisihan kecil dengan teman sekamar menjadi bagian dari hari-harinya. Namun, Rashid tetap tegar dan sabar menghadapi semua ujian itu. Waktu pun berlalu, dan tanpa terasa ia telah menimba ilmu di pesantren selama hampir 3 tahun. Masalah baru kembali datang saat Rashid menyelesaikan pendidikan SMA-nya. Orang tuanya menginginkannya melanjutkan kuliah, tetapi Rashid merasa dirinya belum pantas. Ia lebih nyaman dengan dunia pesantren. Namun, dengan bujukan lembut dari orang tua serta nasihat bijak dari kiai, Rashid akhirnya menerima keputusan itu. Syaratnya, ia tetap harus mondok sambil kuliah. Hari-hari Rashid semakin sibuk. Selain kuliah, ia tetap menjalankan kebiasaannya di pondok, mengaji, menjadi koki pondok, mengurus kebersihan, merawat santri yang sakit, hingga berkeliling mencari donatur untuk kebutuhan pesantren. Semua ia jalani dengan penuh keikhlasan. Namun setelah 1 tahun kuliah, beban semakin berat. Tuntutan dari pondok maupun orang tua kian meningkat. Masalah lain juga datang silih berganti, mulai dari cekcok dengan wali murid, kesulitan keuangan, hingga persoalan hati yang menguji kesabarannya. Semuanya menjadi ujian yang harus ia lewati. Tahun 2023, Rashid memutuskan untuk boyong dari pondok. Meskipun banyak tantangan yang ia hadapi, ia yakin bahwa waktu yang dihabiskannya di pesantren membawa berkah dalam hidupnya. Baginya, perjalanan ini bukan hanya tentang silat atau pendidikan, tetapi juga tentang kedewasaan, kesabaran, dan keyakinan bahwa usaha yang besar akan selalu berbuah manis. Rashid melangkah ke depan dengan hati penuh syukur, siap menghadapi kehidupan dengan ilmu dan pengalaman yang telah ia dapatkan. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu di pondok pesantren, tibalah saatnya Rashid boyong kembali ke rumah untuk melanjutkan kehidupannya. Namun, perjalanan hidup tidaklah mudah. Rashid harus tetap menyelesaikan kuliahnya meski berbagai rintangan menghadang. Kendala keuangan menjadi cobaan besar, belum lagi perselisihan dengan orang tuanya yang membuat hatinya semakin gundah. Tapi Rashid bukanlah pemuda yang mudah menyerah. Untuk meringankan bebannya, ia memutuskan bekerja di sebuah peternakan ayam boiler di Kasiman, Bojonegoro. Setiap pagi sebelum bekerja, ia tetap menjalankan kebiasaannya seperti di pondok membaca kitab, berzikir, dan menjaga syalat tepat waktu. Ia bekerja dengan penuh kesungguhan, tidak mengeluh meski badannya lelah. Waktu berlalu, hampir 3 bulan ia bekerja di sana. Namun, takdir berkata lain. Rashid harus meninggalkan pekerjaannya karena ia harus memenuhi salah satu syarat kelulusannya mengikuti kuliah kerja nyata KKN di Randu Blatung. Dengan hati berat, ia berpamitan dari pekerjaannya dan melanjutkan kewajibannya sebagai mahasiswa. Setelah KKN selesai, Rashid mulai mencari pekerjaan sebagai guru. Ia ingin berbagi ilmu dan mendidik generasi muda. Berhari-hari, ia menjelajahi berbagai daerah di Bojonegoro
seorang guru yang menerangi jalan ilmu bagi banyak anak. Dan begitulah, kisah Rashid menjadi bukti bahwa ketekunan dan kesabaran akan selalu membawa seseorang menuju cahaya keberhasilan. Tama.